Oke, kali ini kita akan membuat tutorial membuat halaman depan pada sebuah HTML. Ya, langsung aja. Kita menggunakan Dreamweaver untuk membuat file baru dengan menggunakan HTML5, yaitu dengan Ctrl N. Buka Dreamweaver-nya, kemudian Ctrl N. Klik HTML, pilih tipenya HTML5. Create. Maka dia akan muncul. Dia akan muncul seperti di gambar. Kemudian ya, dia akan muncul seperti yang ada di modul ya guys. Nah, kemudian kita simpan file tersebut dengan nama index.html dengan Ctrl S. Bisa juga klik file, pilih save as. Terserah teman-teman mau buat foldernya di mana. Yang penting nama file yang tadi ditulis dengan index.html. Index.html. Oke, save. Oke, kemudian kita membuat file style CSS. Kita melakukannya sama seperti membuat HTML tadi, Ctrl N. Di halaman depan Adobe Dreamweaver. Bisa juga file, new, klik CSS, kemudian buat. Oke, maka tampilannya akan seperti pada di gambar. Kemudian kita menyimpan nama file yang tadi dengan nama style.css pada directory yang sama dengan index.html yang telah kita buat tadi. Dengan nama style.css. Oke, maka dia akan seperti pada di gambar. Nah, setelah file tersebut kita simpan, kita akan menghubungkan keduanya. Buka file index.html, tambahkan sintaks yang ada di dalam tag head yang ada pada di gambar ya teman-teman. Pakai link rel. Dimasukkan pada tag head. Ya. Oke, kemudian menentukan layout di file index.html. Di sini kita tentukan dulu mau layout apa yang kita buat. Nah, di gambar kita ada header, main menu, konten, sidebar, footer, ada footer 1, footer 2, footer 3. Jadi sebelum kita membuatnya, kita tentukan dulu mau layout apa yang kita buat. Nah, setelah itu kita menambahkan sintaks ya di antara tag body. Seperti yang ada di dalam modul. Ditaruh di dalam tag body. Oke, kemudian save. Oke. Kemudian kita memberi style pada index.html. Kita buat sintaksnya di tab style CSS yang telah kita buat tadi. Tinggal copy paste sintaksnya.
kemudian Ctrl V di style CSS, kemudian save. Nah, kita buka browsernya, maka dia akan menampilkan hasil dari perintah-perintah yang telah kita buat tadi. Itu hasilnya. Kemudian kita membuat atau menambahkan style pada elemen-elemen file style CSS dengan mengcopy paste sintaks-sintaksnya di Ctrl V di style CSS. Ya, maka hasilnya seperti itu. Ketika kita sudah Ctrl V kemudian save, maka hasilnya akan berbeda. Kita rapikan dulu biar enak lihatnya ya. Kemudian buka browser, kemudian kita akan melihat apakah sama ya hasil di modul dengan hasil yang telah kita buat tadi. Buka indeks HTML yang melalui browser, refresh, maka hasilnya sama ya guys, sama. Jadi itu adalah masih awal-awal ya, masih belum ke isinya. Ini baru membuat layout. Kemudian kita membuat desain basic layout, yaitu dengan memberikan background gambar pada header. Kita menggunakan sintaks yang di modul, kemudian kita ganti dari isi header dan isi wrappernya. Itu tinggal di blok, copy, kemudian buka Dreamweaver, ya, kemudian paste pada bagian header dan wrappernya. Tinggal blok aja sih, tinggal blok dari header sampai wrapper, kemudian Ctrl V. Oke, kemudian save. Ya. Kemudian kita buka dari refresh dari browsernya, hasilnya akan beda ya. Itu akan muncul background dari headernya. Jadi sebelumnya kita harus buat folder dulu ya, folder image di folder HTML indeks yang tadi harus sama. Kita buat folder image. Nah, di situ kita buat gambar-gambar header. Jadi di dalam itu kita tinggal manggil image garing header ya, nama file gambarnya biar muncul. Selanjutnya kita membuat menu. Kita buat isi dari layoutnya. Nah, kita tinggal mengubah isi dari tag nav yang ada pada indeks mengganti dengan perintah yang kita blok. Kemudian buka indeks. Ya. Ganti ya navnya, tinggal di blok itu. Kemudian di Ctrl V. Oke. Kemudian save. Oke, kemudian kita ganti dan tambah style nav dengan perintah yang ada di modul ya. Kita mengganti stylenya di style CSS yang telah kita buat tadi. Kita blok. Ctrl C, copy, kemudian paste di Dreamweaver bagian style CSS-nya. Tinggal blok yang navnya saja ya.
Soalnya tadi kita cuma mengubah yang isi dari navnya. Ya, blok navnya. Kemudian Ctrl V. Oke, kemudian di save ya. Di save. Dan kita lihat apakah hasilnya sama ya dengan yang di modul. Refresh. Oke, hasilnya sama ya. Di situ ada home, ada artikel, ada video, ada kontak dan lain sebagainya. Itu sama ya. Kita sudah buat menu-menunya. Oke. Sama ya hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan sebentar. Ya, kita akan membuat konten dengan beberapa artikel ya. Di sini kita membuat layoutnya seperti pada gambar, ada featured image, ada judul, ada potongan artikelnya. Nah, sebelum kita mengkopikan gambar yang telah tersedia akan digunakan sebagai feature image ya. Buat directory image seperti yang saya bilang tadi, pada directory di mana Anda membuat file index HTML dan style CSS. Buat juga directory fonts-nya ya. Kemudian kita akan tambahkan kode berikut di dalam tag content. Div ID content, div ID penutup. Kopas, kemudian copy paste. Ya, kita masukkan pada tag div ID content div. Kita tinggal memblok aja ya, biar lebih gampang. Blok kontennya, kemudian Ctrl V. Oke, maka hasilnya akan seperti berikut. Ya. Oke. Kemudian kita akan memberi style ya pada konten. Oke. Kita akan memberikan style pada konten, dimana kita menggunakan CSS3 web font ya. Kita akan meletakkan tag yang ada di gambar. Kita tinggal blok pada CSS kita. Maaf, kita blok. Kemudian kita kasih ditaruh ya di CSS kita. Kita letakkan ya, kita letakkan pada bagian awalnya dari CSS kita. Itu di enter. Kemudian di garis halaman satunya kita taruh copy Ctrl V. Oke, masihkah hasilnya seperti yang digambar? Oke, save. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan style pada konten dengan menghapus konten dan menggantinya dengan seluruh tag ya. Tag yang ada di gambar kita blok saja. Kita blok saja guys. Ya, diblok sampai ke bawah. Kita akan taruh di style ya, di style CSS ya. Kita akan menaruhnya di bagian konten, div ID konten ya. Kita akan menghapus konten, kita ganti dengan yang telah kita copy tadi. Ctrl V. Ya, maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian save.
Ya, kita akan melihat apakah gambarnya sama dengan yang telah kita buat. Kita akan buka browser, refresh. Ya, hasilnya sama ya guys, persis sama. Hanya saja kita masih belum menaruh gambar ya. Kita buat dulu, cari gambarnya. Kita sesuaikan dengan folder yang telah kita buat tadi. Harus sesuai, kalau nggak sesuai maka gambarnya nanti tidak akan muncul. Ya, itu nama sorry. Kita akan cari file image-nya ya, images-nya. Nah, kita akan merubah gambarnya itu. Kita akan membuat ya, biar muncul gambarnya kita akan sesuaikan dengan folder di mana letak image itu berada. Misalnya kan kita membuat folder image-nya tadi di direktur yang sama dengan index. Kemudian kita buat apa nama gambar yang telah kita simpan. Misalnya Krakatau. Image garing Krakatau. Oke, kita refresh, apakah muncul? 1, 2, 3, ya akan muncul. Jadi harus sesuai dengan folder yang kita taruh ya gambarnya, biar muncul. Nanti kalau nggak muncul pusing sendiri guys. Oke, begitu juga dengan yang lainnya ya. Kita taruh folder nama gambar ya, biar akan muncul. Begitu juga di bawahnya juga sama ya, kita taruh ya nama gambarnya. Jadi yang pertama nama foldernya dulu, baru garing nama gambar yang ada di folder itu. Oke. Sama ya langkah-langkahnya kayak yang di atas tadi. Oke, kita save. Nah, kita lihat kalau muncul ya. Ya, muncul ya, gambarnya muncul. Saya hanya memberikan gambar yang lebih cepat aja dulu ya. Itu gambarnya muncul. Oke, itu untuk membuat menu ya. Isi dari kontennya. Oke, selanjutnya kita akan membuat text header. Text header ini biasanya ya digunakan untuk menuliskan nama web kita. Nah, pada modul ini kita akan membuat judulnya ya, contoh directnews.com. Jadi kita ganti tag isi dari tag headernya dengan perintah berikut. Tinggal copy paste saja. Kemudian buka Dreamweaver-nya, taruh di bagian header index HTML. Ya, tinggal klik blok aja, kemudian Ctrl V. Oke, save. Oke, kemudian kita ganti style headernya menjadi seperti berikut. Kita tinggal blok aja seperti yang di atas ya, tinggal blok. Kemudian kita akan membuat style headernya di CSS yang kita buat tadi. Buka CSS, kemudian ganti headernya menjadi perintah yang kita blok tadi. Blok aja, kemudian Ctrl V. Oke, kemudian save. Maka kita akan melihat kalau hasilnya sama dengan yang digambar. Apakah nama headernya berubah ya? Oke, itu guys berubah ya, dari header berubah jadi directnews.com. Jadi itu fungsi dari perintah yang kita blok tadi untuk mengubah nama judul ya dari headernya. Oke, kita rapikan. Itu tinggal kita rapikan aja sih biar enak lihat codingannya guys. Ya, akan muncul seperti ini.
Ya, sama ya guys, yang digambar akan berubah ya. Oke, kemudian kita akan membuat sidebar. Jadi sidebar ini biasanya diisi dengan beberapa aksesoris yang menambah fungsional dari sebuah web. Ya, seperti Facebook Like, plugin tweet, dan sebagainya. Jadi dia itu akan menjadi tempat ya untuk memasang link ke situs-situs yang mendukung web kita. Jadi dia tuh kayak diwakili oleh tagly. Jadi kita tuliskan perintah yang ada di gambar ya, kita blok saja. Kita taruh di antara div ID sidebar, kemudian tag penutup div. Kopas saja, kemudian buka Dreamweaver. Kita akan menaruhnya di dalam div ID sidebar. Kita tinggal blok saja, kemudian Ctrl V. Maka dia hasilnya akan seperti ini. Kemudian save. Oke, selanjutnya kita tambahkan ya styling ya pada file style CSS. Kita akan hapus bagian wrapper dari sidebar dan kita ganti dengan perintah yang digambar. Oke, kita blok saja. Buka style CSS-nya. Kita akan mengganti wrapper sidebarnya. Sama seperti biasa, kita blok saja. Kemudian Ctrl V. Oke, kemudian kita akan membuat footer dengan 3 kolom, yaitu ya kontak, dukungan, kontak, dan hubungan dengan jejaring sosial ya. Jadi kita tambahkan kode yang ada di modul, kita copy saja, kemudian taruh di div ID footer, di antara div ID footer ya. Sama seperti biasa, kita tinggal blok, kemudian kita Ctrl V. Oke. Oke, terakhir kita akan mengganti ya isi dari footernya dan kita tambahkan kode pada style CSS-nya. Kita tinggal blok seperti biasa, kemudian kita taruh di dalam style CSS-nya. Maaf, tadi ada kesalahan, saya coba lagi. Ctrl V, ya. Tinggal save. Oke. Kemudian kita akan lihat apakah hasil outputnya sama dengan yang kita buat. Kita buka browser, kita refresh. Ya, sama ya, dia itu ada ininya, ada footernya ya di bawah. Terus ya, udah muncul ya guys. Terus backgroundnya maaf ya, sudah saya tambahkan duluan. Ntar saya kasih tutorialnya. Jadi
Jadi kemudian selanjutnya kita akan membuat tampilan webnya dengan menambahkan background ya. Saya udah tambahkan tadi dengan memberi border pada web utama. Itu caranya, kita tinggal blok perintah dari digambar ya. Terus kita taruh di style CSS biar backgroundnya muncul. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Maka hasilnya itu backgroundnya muncul. Tadi saya sebenarnya sudah buat backgroundnya ya udah lebih awal, cuman saya mau memberi tutorial cara menggunakan backgroundnya. Oke, jadi sama ya, hasilnya sama. Kita akan lihat seperti yang ada pada kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman single post. Kita tinggal menyalin dari file index.html tadi, kemudian kita rename menjadi nama artikel1.html. Lalu kita ganti isi dari kontennya ya. Kita copy atau menyalin ya file index dulu. Terus kita kasih rename menjadi artikel1.html. Oke, kemudian kita akan mengganti seluruh elemen dari div id content. Kita gantinya di bagian di codingan artikel satunya ya. Jangan di indeks, nanti beda lagi gitu. Oke, kita buka ininya, terus kita copy ya perintah-perintahnya. Kita taruh di div id content bagian artikel 1 yang telah kita rename tadi. Oke, kita kopikan, terus kita Ctrl V di artikel satunya, kita ganti kontennya saja. Sama ya, kita tinggal blok saja, terus Ctrl V. Maaf, saya bingung dulu, ntar ya, saya lihat dulu. Oh iya, kita buat di kontennya. Kita tinggal blok dari konten ya sampai penutup div-nya. Oke, Ctrl V. Oke, kasihlah seperti berikut yang digambar ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan tag pada style CSS. Kita tinggal copy seperti biasa, kemudian kita taruh pada style CSS. Ingat, kita taruhnya di bagian bawah dari style CSS ya, paling bawah dari style CSS kita naruhnya ya, karena dia merupakan rename tadi dari index.html. Jadi kita kasih paling bawah. Oke, save. Oke, kita akan lihat ya, apakah hasilnya sama atau tidak. Kita buka browser. Oke, kita buka browser, kita refresh. Nah, coba kita klik yang baca selengkapnya. Oke, muncul ya guys, itu udah ada ininya. Tadi kan teksnya itu udah nggak muncul semua ya, jadi pas kita klik yang baca selengkapnya udah muncul semua ya, jadi itu udah oke. Muncul. Oke, jadi itu fungsi dari single post. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan bab 8 ya, membuat halaman galeri video. Oke, di HTML5 kita ini udah ada apa ya, bisa membuat video ya. Tapi hanya saja kita hanya menggunakan 3 tipe video ya, yaitu hanya MP4, OGG, dan Webcam. Oke, langsung saja kita ke halaman video HTML. Kita akan pertama kita harus menyalin indeks HTML-nya dulu ya. Kemudian kita ganti namanya menjadi video.html. Sama seperti yang kita buat yang artikel 1 tadi, kita rename saja indeksnya. Kita copy dulu, kita rename. Kemudian kita kasih nama filenya dengan video HTML. Video HTML. Kemudian kita akan ganti isi dari div ID kontennya ya. Kita copy saja. Kita copy saja guys. Ya. Kita buka Dreamweaver, kita buka open folder yang video, kemudian kita ganti ID dari kontennya ya, div ID dari kontennya. Kita copy paste, sama kita tinggal blok saja, kemudian kita paste. Oke. Kemudian sebentar ya guys. Oke. Kemudian kita akan menambahkan CSS pada file style CSS. Kita tinggal copy paste juga perintahnya. Ya, kita buka style CSS. Ingat, sama seperti yang artikel tadi, kita kasih perintah untuk mengubah style CSS-nya itu di paling bawah ya guys, paling bawah ya teman-teman, jangan sampai lupa loh. Oke. Kemudian setelah kita sudah membuat itu, kita akan melihat hasil ya, hasilnya seperti yang ada di gambar. Maaf, saya coba copy yang tadi ya. Tadi saya ada kesalahan. Oke, save. Oke, sehingga hasilnya yang sama ya, yang ada di gambar ya. Kita bisa melihat. Kita coba cek, refresh. Oke, file not found-nya karena kita masih belum membuat nama videonya ya. Itu udah muncul ya nama ininya, nama file videonya di dalam website. Kemudian kita akan lanjut membuat halaman video 1 HTML. Sama seperti tadi, kita tinggal menyalin file index HTML, kemudian kita rubah menjadi video 1 HTML. Kita rename saja jadi video 1 HTML. Kita open yang video satunya, kita rubah kontennya ya menjadi perintah yang udah kita copy. Save. Oke.
sehingga kita bisa melihat ya tampilan dari single videonya seperti yang digambar ya. Kita coba cek apakah sama ya. Oke, kita akan lihat, kita akan klik yang transfer. Oke, maka dia akan muncul seperti itu. Dia masih belum ada video karena kita masih belum mengubah baru memberikan nama videonya ya di situ. Tapi ntar kita akan rubah ya. Tadi kan kita sudah buat folder videos di directory yang sama dengan index. Nah, kasih nama, kita akan sesuaikan ya nama video yang akan kita kasih dengan yang udah kita simpan di folder video. Refresh, maka dia akan muncul. Oke guys, maaf ada kesalahan. Tadi saya lupa kasih videosnya itu saya lupa guys, jadi saya mau ganti dulu. Folder yang saya buat video nggak ada S nya, jadi saya coba tambahkan dulu biar bisa muncul folder videonya, bisa muncul videonya. Oke guys, tadi ada kesalahan. Saya coba refresh ulang. Saya baru ngerubah nama foldernya, aku sesuaikan dengan yang ada di Dreamweaver. Video jadi videos. Tadi saya cuma ada video aja, nggak ada S nya. Baru saya rubah dan videonya muncul ya. Kita klik. Oke, putar. Mungkin hanya lewat lagu ini akan ku nyata. Oke, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut lagi. Kita akan membuat halaman video 2 HTML sama seperti video saya tadi. Kita rename lagi indeksnya. Enggak, kita cuma rename dari video 1 aja, jadi kita buat namanya jadi video 2 sama seperti yang di atas. Oke, dia akan muncul seperti itu. Dia ada audionya, tapi saya nggak ada audio di laptop saya, jadi saya cuman buat ini aja. Nanti saya coba ambil audio di apa yang lain. Tapi ini udah bisa ya, bisa bikin audionya ya. Itu di bawah bisa bikin audio. Tinggal maaf karena laptop saya nggak ada audionya, jadi ya gitulah. Jadi teman-teman bisa ya, kalau kita tinggal buat folder audio di folder index HTML, kita tinggal sesuaikan aja nama foldernya dengan audionya biar muncul. Jadi gitu guys teman-teman ya, gitu selanjutnya. Jadi gampang ya, dari awal sampai terakhir. Kalau ada niat pasti bisa. Oke, mungkin itu saja tutorial saya kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman, semoga bisa dimengerti, dipahami, dan dicerna ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.